Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tanpa terasa, kita telah berada di penghujung bulan Juli pada bulan ini. Adik-adik, kita akan melalui kebaktian pada hari ini. Untuk itu, mari kita memulai kebaktian dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan membaca dan menghayati dan merenungkan isi firman Tuhan, ya Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan mau makan tempat di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1-17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Yordan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17.
Dewan Taruna memberi judul pada bacaan ini, Bersama Tuhan Aku Bisa. Untuk adik-adik ketahui, kitab Yosua merupakan kitab ke-6 dari Perjanjian Lama. Kitab ini diberi nama Yosua sesuai dengan tokoh utamanya. Yosua sendiri berarti Allah menyelamatkan. Kitab Yosua berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Allah melalui nenek moyang bangsa Israel. Melalui peristiwa penyeberangan dari Sungai Yordan ke tanah Kanaan, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh setia, setia menyertai dan tidak ingkar janji. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua bin Nun berasal dari keturunan Yusuf. Yosua terkenal taat dan setia kepada Allah. Yosua terkenal juga dengan sifatnya sabar dan pemberani. Ia diangkat menjadi abdi Musa berumur sekitar 30 tahun. Berpuluh tahun kemudian setelah Musa meninggal, Allah sendiri yang mengangkat Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menyeberangkan mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah. Yosua tahu tidak mudah untuk menerima panggilan itu. Yosua merasa ragu, Yosua merasa tidak mampu. Tetapi karena penyertaan Tuhan, Yosua menerima tanggung jawab itu untuk menyeberangkan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua takut diberi tanggung jawab. Di dalam kekalutannya, Yosua berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Yosua, yaitu engkau harus mengikuti, engkau harus taat akan perintah Tuhan. Dan Yosua mendengar akan petunjuk Tuhan. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah penyeberangan Sungai Yordan adalah bukti Allah turut bekerja di dalam diri Yosua. Pengalaman yang sama pernah dialami saat penyeberangan Laut Teberau oleh Musa. Kisah penyeberangan Sungai Yordan membawa semua orang Israel ke tanah Kanaan adalah bukti bahwa Tuhan bekerja di dalam diri Yosua asal Yosua mau taat akan perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Hari ini kita belajar dari tokoh Yosua. Ia berani, taat, setia pada Tuhan, serta dia menguruskan diri kepada Tuhan. Tantangan dan rintangan pasti ada, tapi kalau bersama Tuhan, kita pasti bisa. Demikianlah firman Tuhan, semoga berkenan kepada adik-adik. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Untuk menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, dari awal hingga akhir kebaktian kami. Ya Bapa, semoga firman yang telah kami taburkan pada hari ini mau makan tempat di dalam hati dan batin kami, dan kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.